wabarakatuh. Masih di dalam. Iya. Insya Allah, Allah kasih kemuliaan ya. Amin. Dan Mbak Enji, ayah bunda semuanya, kalau kita kenal sama orang, prestasinya, kebriliannya, puncak karirnya, berbagai macam, nanti kita mau nanya, kita mau cerita sama Mbak Enji. Tapi Masya Allah, saya cuma nonton di koran, baca di TV. Sosok Mbak Angelina Sondakh, tapi alhamdulillah malah saya ketemu perempuan semua. Lalu begitu saya datang ke sana, Masya Allah, saya paling ganteng sendiri, ayah. Itu semuanya perempuan semua. Lalu untungnya saya sama istri saya, itu Mbak Enji, Ustadz sering-sering dong kesini. Dan saya, Masya Allah, nggak kuat iman kalau sering-sering ke sana. Karena perempuan semua. Lalu kemudian, saya bilang ke istri saya, bagaimana kalau kamu yang ngajak? Dan itu perjumpaan saya dengan Mbak Enji. Dan setelah itu, Masya Allah, anak beliau datang ke pesantren kami. Yang datang, hadir. Insya Allah. Dan selanjutnya kita bakal mau ngasih waktu seluas-luasnya kepada Mbak Enji. Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk guru saya, Usbok, semoga Allah senantiasa menjadikan apa yang saya amalkan sebagai pahala bagi Ustadz Bobi dan juga Bunda Maya. Karena tanpa mereka berdua, mungkin saya belum bisa memahami apa artinya mulia. Kalau dulu saya nyarinya tuh di barang. Oh iya ya, kalau pakai mobil bagus, pakai barang branded, itu kok kayaknya mulia banget begitu ya, dilihatin orang. Lewat jabatan. Kayaknya kalau jabatan tinggi itu sebutannya kan anggota DPR yang terhormat. Kalau Pak Hakim yang mulia, saya cari di situ. Saya cari di ketenaran. Oh iya ya, saya pernah jadi Putri Indonesia. Saya pernah lenggak-lenggok di atas panggung. Itu semua yang namanya kamera itu pasti itu. Apalagi alhamdulillah jadi juara satunya. Karena kemuliaan di dunia ini semu, ibu-ibu. Dan apa? Ternyata kemuliaan itu tuh bisa kan pada akhirnya Bunda Maya tuh mungkin lebih sering menjenguk saya ketimbang saudara saya. Kecuali orang tua saya dan Kianu ya, karena mereka 10 tahun tuh 3 kali dalam seminggu. Bunda Maya seminggu sekali. Mungkin Bunda mengirimkan Ustadz Bobi melalui Mbak Nana Warisman. Kemudian akhirnya Bunda Maya yang tidak hanya sebenarnya mengunjungi saya, tapi juga begitu baiknya Allah membuat saya tuh gak sendiri. Padahal dulunya saya pikir saya ini udah sendiri banget. Mungkin juga dari ibu-ibu ini ada dulu yang 15 tahun lalu sangat membenci yang namanya Angelina Sondakh. Karena nganggap, ya Allah, kok begitu sih kelakuannya, ya Allah, koruptor, ya Allah, kok begitu, ya Allah, gak nyangka ya Allah pasti. Dan itu gak apa-apa bagi saya. Masya Allah, gak apa-apa. Lillahi ta'ala saya ikhlas. Karena memang itulah faktanya. Saya dulunya begitu. Dan gak usah ditiru. Tetapi ketika Allah bilang, ma wa'adda rabbuka wa ma qala, Allah tepati. Allah tepati. Surat apa ibu-ibu? Bukan nggak tahu, tapi karena terpesona katanya. Coba. Itu udah dijawab dalam hati. Udah jawab dalam hati. Oke, kalau gitu kita tegaskan lagi surat berapa, ayat berapa?
Ini juga masih tawadu juga. Oh iya. Walaili idza saja barat darumuka wala. Allah bilang apa? Mau malam sepekat-pekatnya, berarti gelap banget. Allah bilang, saya tidak akan sekali-kali membencimu dan meninggalkanmu. Dan apa wujudnya? Allah hadirkan orang-orang yang tidak pernah saya kenal sebelumnya. Dengar namanya aja enggak. Tiba-tiba hadir tidak hanya menjadi penolong bagiku, tidak hanya menjadi penolong untuk Kianu, tapi juga ternyata membawa untuk menitipkan banyak. Udah berapa ayat? Oh, oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah akhirnya dapat hidayah juga ya. Karena itu di ayat 10-nya, Masya Allah, kenapa? Baca Al-Quran gak tahu aja artinya, itu insya Allah bisa tenang. Karena dulu saya belum tahu ngaji, baca aja, mau salah tajwidnya, mau gak benar bacaannya, itu bisa mendatangkan ketenangan. Karena memang Allah janji dalam surat Inna fatana kafathan mubina. Bika wa ma ta'akhar wa yutimma nikmatahu wa yahdiyaka siratan mustaqima wa tenang itu cuma sama Allah. Gak usah kemana-mana itu. Gak usah kalau mau punya jabatan tinggi baru tenang, punya harta banyak baru tenang, dipuja-puji orang baru tenang. Enggak begitu. Pasti ibu-ibu udah ngalamin kan? Nyari tenang sama besti. Ujung-ujungnya curhatnya segini, jadinya akhirnya berantem. Curhat sama besti. Oh, saya nih kan patah tulang sebenarnya. Jadi saya itu ketika mau masuk jatuh dari sepeda bawa Kianu. Alhamdulillah Kianunya gak apa-apa, maminya tuh yang belum. Ya. Sebenarnya pesannya apa? Allah jaga Kianu. Itu sebenarnya pesan pertama saya. Lindungan, semua pertolongan, semua penjagaan itu miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun gak ada lecetnya aja enggak. Itu bayangkan dari semua senarnya ban sepeda itu bisa menolong saudara saya, itu gak ada. Semuanya itu karena apa? Karena Allah. Allah izinkan, mungkin kita lewatannya aja. Kayak Ustaz Bobby itu tiba-tiba bisa muncul di lapas. Saya juga nggak tahu wujudnya ini siapa, ya kan, cara menghafalnya kayak apa. Tiba-tiba datang ternyata sebagai apa? Pertolongan untuk saya dan untuk anak saya. Jadi ketika saya jatuh, tulang saya ini patah. Ketika patah, saya masuk. Nggak boleh. Karena kan dulu apapun kata Angelina Sondakh itu udah gak benar. Bilangnya benar dibilang bohong, diceritanya sesungguhnya dibilang ngarang-ngarang. Itu rasanya gak enak. Itu rasanya gak enak, gak dipercaya, itu gak enak. Dipaksa lagi cerita benar-benar, udah kita cerita yang benar, tetap aja ini gak benar. Sebagian saya bilang ya udah Pak, Bapak aja yang tanya, Bapak yang isi sendiri. Kalau saya cerita Bapak udah gak percaya, saya mau ngomong apa? Begitu pula dengan patah tulang ini. Walhasilnya gak diizinin untuk dioperasi atau dipasang pen. Dulu saya bilang juga, ini saya ada sinus, dan kalau sinusnya udah laginya, tulang itu kan sakitnya sampai ke ubun-ubun. Itu pun gak dipercaya. Dibilangnya, mah itu mau sinus biasa aja. Gak enak gitu.
Makanya paling gak enak kalau misalkan akhirnya perbuatan kita mengakibatkan orang gak percaya omongan kita. Nah, untuk menghafalnya gak akan. Dan kenapa itu saya niatkan, ya Allah, bukan karena untuk menjaga perasaan keluargaku, tapi apa? Saya nggak pernah mau mengubah hafalanku karena saya tahu apa kulillah rumah di kamu itu ilmu kami tasya. Watangsi ilmu kami memang tasya. Waktu itu memang tasya. Waktu zilu memang tasya. Dia dikhairu innaka ala kulli syai'in qadir. Hari ini Allah cabut ingatanku. Sama seperti saya melihat mamaku yang udah demensia. Lupa semua. Makanya udah apa yang sudah dipikirkan jangan sampai diriakan. Alhamdulillah ya Allah. Jadi gak dipercaya mau sinu sakit nggak bisa, ini mau dioperasi. Saya bilang sama Bunda Maya, Bunda, tapi saya ngapalannya nggak bisa lagi ngangkat tangan tinggi-tinggi. Karena kan banyak hafalannya usbab kan harus ngangkat tangan. Oh nggak apa-apa Mbak Enci. Saya aja yang nggak bisa ngangkat kedua tangan saya secara sempurna. Alhamdulillah Allah kasih kemampuan untuk menghafal Al-Quran. Apalagi ibu-ibu yang masih diberikan kekuatan untuk bisa ngangkat dua tangan, itu pasti akan lebih cepat. Karena banyak gerakannya kan di atas ya. Maka daripada itu ibu-ibu bersyukur dengan apa yang telah Allah titipkan hari ini. Mata dititipkan, ayo baca Al-Quran. Otak dititipkan, ayo coba menghafal. Terdapat hari kiamat, dari sali wafa'atihan hadibah, dan tidak ada yang mendustakan. Tidak akan ada orang yang mendustakan kiamat ini. Nanti akan datang ibu-ibu. Dan udah terjadi ini ayat-ayat 3, 4, 5. Kita dapat tanda-tanda itu bukannya kita lari ketakutan karena gempa bumi, harusnya karena kita bilang iya, betul. Surat Al-Waqiah. Idza waqa'atil waqiah. Udah mulai. Ayo berbaik. Pengen dibilang terhormat, pengen dibilang apa? Mulia. Itu semua gara-garanya itu Angelina Sondakh ya, yang lainnya mungkin enggak, yang mohon maaf dan batin. Saya ngomongnya buat diri saya sendiri. Itu Angelina Sondakh gara-gara itu semua. Akhirnya apa? Akhirnya Allah hadirkan ini loh. Kalau engkau menjadi budaknya dunia. Saya dulu pikir saya cari harta, saya dibilang terhormat, saya dibilang mulia. Enggak, bukan hanya budak dunia. Karena saya hanya ngikutin apa kata dunia. Karena dunia bilang kalau misalkan kamu mau sukses kamu harus apa? Kaya. Kalau kamu mau sukses kamu harus apa? Punya jabatan tinggi. Kalau kamu mau sukses kamu harus apa? Kamu harus terkenal. Itu semua. Dan apa? Kebergelimangan harta. Turun dari mobil orang puja, dibukain mobilnya, makan di restoran mewah orang lihat gitu. Di undangan-undangan orang-orang besar, pejabat-pejabat besar, ada Angelina Sondakh. Itu yang dicari. Walaupun dulu nggak ada zamannya itu loh ya. Coba diperhatikan kata-katanya apa Allah bilang. Artinya gak ada keraguan. Kitanya ragu sama yang namanya Al-Quran. Kita ragu Allah gak bakal tolong kita. Kita ragu Allah gak bakal penuhi anak kita membayar uang sekolah. Tadi baru surat sitanya. Dulu nanti datang lagi surat lelangnya. Baru datang lagi surat pemberitahuan akan dilelang. Belum datang lagi surat exit. Untuk kita semua di sini, apa saja selain nikmat ibadah, juga nikmat mungkin rezeki berlimpah atau nikmat kembali ingat Allah hadirkan. Nikmatnya itu adalah karena yang bikin kita nyesek adalah kita selalu ingin bersaing dengan orang lain. Orang lain bikin rumah besar, kita maunya lebih besar. Orang mau mobil bagus, kita maunya lebih bagus lagi. Dan itu yang bikin kita akhirnya susah sendiri dan banyak yang terlilit hutang. Enak ibu-ibu pakai baju yang sedapatnya aja. Pakai tas kudu dikasih orang. Kemana dapat 2 tas branded, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nikmat menikmati cerita yang
anak. Enak ibu-ibu. Bisa beli mobil bagus, bisa beli tas bagus, bisa dipakai juga dan gak ada perasaan was-was. Kalau dulu bisa punya tas branded bagus tapi takut dipakai, entar dibilang uang korupsi. Kok cuman anggota DPR bisa punya rumah di Senopati? Kok cuman begini bisa punya ini? Mau alibinya apapun juga, ada usaha, ada proyek, tetap aja hatinya ganjel.